Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Bertemu kembali dengan saya dan kita masih membahas apa yang terjadi di Malaysia sekarang. Ya, masih terkait video sebelumnya tentang Ustadz Sofyan yang menyebut para pendatang haram sebagai binatang yang teruk lagi dari binatang ternak. Terkait itu saya di video sebelumnya mengatakan bahwa, sebenarnya kenapa banyak TKI ilegal di sana sampai membuyuk rayu dari, mafia, eee, TKI gitu yang menyuplai TKI murah ke Malaysia, supaya tidak bisa bayar mahal, bisa diperlakukan, semaunya, tapi juga atas andil orang-orang, yang mencari makan di Malaysia itu, yang demi memuji-muji Malaysia diumbang-umbang gitu, menggambarkan Malaysia itu sedemikian, eee, baiknya, sedemikian luar biasanya, penuh orang-orang yang penuh welas asih kepada orang Indonesia. Jadi mereka nggak suka video yang saya katakan kemarin bahwa kita nggak saudara serumpun, kita bukan saudara serumpun gitu. Jadi di salah satu komentar di video itu dikatakan, jangan memprovokasi katanya, bahwa Ustadz Sofyan itu mengatakan itu bukan untuk orang Indonesia, tapi itu hanya spesifik kepada orang Rohingya dan orang Bangladesh. Tonton penuh videonya katanya. Justru tidak, justru dia itu, ini saya bantah di video ini, bahwa pernyataan itu keliru. Justru di sini Malaysia dan Ustadz Sofyan sendiri lebih menekankan kepada Indonesia, menyatakan ketidaksukaannya itu kepada Indonesia di situ dibandingkan dari negara-negara lain. Bahkan pemerintah Malaysia sendiri melalui media resminya mereka ingin menghentikan pasukan tenaga kerja dari Indonesia karena dianggap itulah sumber masalah itu justru Indonesia. Mereka ingin mencari dari sumber tenaga kerja dari negara lain. Ini buktinya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa lagi yang ditunggu? Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia dan mencari sumber dari negara lain. Ini sekaligus akan mengurangkan pelbagai masalah dan kerenah yang ditanggung kerajaan dan rakyat Malaysia dengan membenarkan pekerja Indonesia di negara ini. Tak adakah pendatang-pendatang haram daripada negara-negara ini semua. Tetapi yang terpaling hero, yang terpaling pandai, yang terpaling cerdik baru-baru ini, mereka sembunyi di dalam tong-tong ikan di pasar Selayang. Ini adalah daripada kalangan Konoha, ini adalah daripada kalangan warga negara Indonesia. Kenapa Nah, jadi yang masih bilang bahwa kalau Malaysia itu menggaungkan konsep saudara serumpun itu bukan untuk mencuri karya budaya kita, bukan untuk mengklaim kuliner kita, bukan untuk mengklaim sejarah kita dan karya-karya budaya kontemporer kita. Dengarkan itu. Itu bukan saya ngomong ya. Itu bukan saya ngomong. Silahkan, itu orang Malaysia sendiri. Nah, sekarang kita kembali ke topik bahasan ini. Kita melihat bagaimana gencarnya mereka mengejar para pendatang ya, tanpa izin yang mereka sebut pati, atau yang lebih populer dengan istilah pendatang haram, yang betul-betul mereka kejar sekarang seperti mengejar binatang ternak dan dikurung di dalam kerangkeng yang juga sangat Malaysiawi alias tidak manusiawi, seperti itu. Dan di sini dari beberapa komentar yang masuk, ada yang mengatakan kepada saya, Bang Win, tolong didebat itu katanya Ustadz Sopyan, katanya, itu kurang ajar. Saya malah tertawa melihat permintaan seperti itu, kenapa harus didebat? Bukankah memang seperti Ustadz Sopyan ini adalah gambaran dari orang Malaysia yang selama ini saya tunjukkan, gitu. Yang saya katakan di video-video saya, yang dibantah oleh limbah-limbah dari negara kita, yang menggambarkan bahwa orang Malaysia itu sangat menyayangi orang Indonesia, mereka sangat berbaik hati kepada orang Indonesia, seperti itu memperlakukan layaknya saudara. Dari video-video yang datang dari sana, video propaganda, ya, atau pendidikannya luar biasa di sana. Kalau kita nonton channel seperti About Sastra dengan berbuih-buih menggambarkan manusia Malaysia itu negara yang orang-orangnya penuh manusia beradab begitu.
ya kan? Sementara saya katakan Malaysia seperti ini dan terbukti ternyata saya yang benar gitu. Orang Malaysia itu seperti Ustadz Sofyan ini, gitu. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa, cuman ada juga masih seperti di sini nih yang mengatakan bahwa jangan memprovokasi. Malaysia itu tidak pernah menyebutkan orang Indonesia yang seperti itu. Katanya itu cuman diperuntukkan untuk orang Bangladesh dan orang Rohingya katanya. Ya enggak, dan video ini membantahnya, itu semua dia sama ratakan, dia nggak menyebut apakah orang Indonesia, orang Bangladesh. Nggak ada itu konsep-konsep saudara serumpun bagi mereka gitu. Pokoknya siapa aja pendatang haram, ya lebih rendah dari ternak. Dan itu diperjelas lagi oleh Ustadz Sofyan di siaran langsungnya. Tadi saya sempat nonton sedikit, dia perjelas bahwa kenapa dia katakan bahwa pendatang haram itu lebih rendah daripada binatang ternak, gitu, ya. Teruk lagi dari binatang peliharaan katanya, gitu kan. Karena dia contohkan seperti kuda. Kuda saja itu ada silsilahnya gitu. Ini keturunan dari apa, kemudian siapa induknya gitu, katanya kuda. Sementara kalau pendatang haram itu enggak, jadi memang lebih rendah dari binatang ternak, kata dia. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak usah lagi membela-bela bahwa orang Malaysia itu adalah, kita itu bersaudara, serumpun dengan mereka, mereka itu baik dengan kita. Kenyataannya seperti itu. Ya, ada beberapa oknum ya, beberapa video kita lihat juga yang dari orang Malaysia sendiri yang menyalahkan Ustadz Sofyan, yang mengatakan itu tidak gambar manusia, tapi akun seperti itu langsung diserang orang Malaysia yang lain, yang melihat Ustadz Sofyan itu sebagai patriot mereka, yang membela bangsa mereka, dan itu wajar, gitu, dan itu wajar ya. Saya di sini tidak dalam posisi mengkritisi atau menyalahkan Ustadz Sofyan. Dan itu wajar, karena dia orang Malaysia nggak ingin negara dia itu dimanfaatkan oleh orang asing lebih dari mereka gitu kan. Karena apa? Seperti saya katakan di video sebelumnya, kenapa dulu bisa seperti itu? Karena dulu Malaysia masih kaya. Sekarang mereka mulai jatuh miskin. Nah, seperti di dalam hubungan dimanapun, ya, hubungan apapun, termasuk rumah tangga, ketika ekonomi mulai goyang, ketika ekonomi mulai terganggu, itu orang menjadi lebih emosional. Ya, orang lebih emosional, orang lebih gampang marah, orang jadi lebih gampang tersinggung. Dan itu yang terjadi di Malaysia saat ini. Mereka sekarang ini sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Ya, Malaysia saat ini bukan lagi Malaysia seperti beberapa tahun yang lalu atau beberapa dekade yang lalu, gitu. Dan ini yang sebenarnya harus kita beri pemahaman kepada saudara-saudara kita di Indonesia, saudara-saudara kita Indonesia yang ingin mencari kerja, gitu ya. Karena melihat Malaysia ini di beberapa tempat yang jauh dari ibu kota atau dari tempat pusat-pusat ekonomi di Indonesia, banyak orang masih mempersepsi Malaysia hari ini seperti Malaysia 25-30 tahun yang lalu, gitu. Ya. Ketika mereka dengan kita secara ekonomi betul-betul jomplang. Di tahun 80-an, Indonesia, kita masih termasuk negara termiskin di Asia. Ya, dengan pendapatan per kapita kita cuma di kisaran 400 sekian sampai 500 US dollar. Ya, artinya 7,5 juta per tahun per orang waktu itu. Ya, kalau sekarang kan udah naik ke 5.000 lebih lah, lebih 10 kali lipatnya kita naik saat itu ya. Sementara Malaysia saat itu ya sekitar udah 3.000, 4.000 gitu. Jadi 6 sampai 8 ya 8 kali lipat gitu, 6 sampai 8 kali lipat lebih tinggi dari kita. Jadi pada saat itu ya gaji di tempat kita ini
kecil sekali gitu, dengan gaji minimum di Malaysia, itu terasa sangat besar di Indonesia pada waktu itu. Jadi berbondong-bondonglah orang kita waktu itu ke Malaysia, dan kebetulan juga mereka ada banyak masuk ke investasi asing, ya. Mulai waktu itu mulai ada HP dulu masuk Motorola, masuk Mitsubishi, macam-macam gitu, banyak mobil. Jadi mereka butuh tenaga kerja murah. Datanglah kita dari Indonesia, dan dengan upah minimum di Malaysia pada saat itu, di Malaysia saat itu, ketika itu dihitung dengan biaya hidup di sini, kemudian dibandingkan dengan penghasilan kita di sini, itu sangat tinggi rasanya pada zaman itu. Gitu. Jadi pada waktu itu terjadilah hubungan yang dalam pelajaran biologi sering kita dengar istilah simbiosis mutualisme. Jadi satu hubungan saling menguntungkan. Malaysia yang sedang dibanjiri oleh investasi asing itu membutuhkan banyak tenaga kerja murah, dan kita juga Indonesia banyak angkatan kerja yang membutuhkan banyak pekerjaan, dan dengan harga murah yang ditawarkan ke Malaysia itu sudah sangat tinggi untuk kita di Indonesia. Kemudian secara politik juga saat itu kita masih di bawah diktator Soeharto gitu, dan dia hubungan dekat dengan Mahathir. Di hubungan kedua negara bagus sekali saat itu, sampai acara televisi kita Indonesia waktu itu baru aja satu TV, TVRI bekerja sama dengan TV3 Malaysia mungkin nggak salah, itu membuat satu acara musik ya, musik bersama gitu, judulnya Titian Muhibah, yang menggambarkan kita itu benar-benar saudara serumpun pada waktu itu. Saya ingat waktu itu kalau dari Indonesia, pembuat acaranya itu Paramita Rusadi, dari Malaysia tuh Ahmad Tamimi Siregar. Ya, jadi mungkin sengaja dicari yang bermarga Indonesia, bahwa menggambarkan bahwa kita dan Malaysia itu adalah masih ada hubungan saudara. Nah, tapi waktu kan terus berubah gitu, waktu terus berlanjut, situasinya berubah. Nah, situasinya berubah. Kalau 25 tahun yang lalu, kita masih 6 kali lipat Malaysia itu di atas kita ya. Taruhlah waktu itu berapa, ya seperti itu tadi. Sekarang kita udah 5.000 sekian, Malaysia itu 13 atau 12 gitu, naik turun. Jadi masih memang mereka lebih kaya dari kita gitu pada saat ini, secara umum masih lebih kaya dari kita secara per kapita, tapi udah nggak sejauh dulu lagi gitu. Karena kita pun sudah tidak semiskin dulu. Bahkan kalau gaji di Malaysia untuk saat ini kita bandingkan dengan pusat-pusat ekonomi di Indonesia, entah itu di Jakarta, Surabaya, Batam gitu, atau Bekasi, Jabodetabek gitu, sebenarnya kita udah nggak lebih rendah daripada hasil di Malaysia. Apalagi kalau kita hitung per penduduk ya, kita hitung per jumlah penduduk. Kira-kira ya penduduk Malaysia semenanjung itu samalah dengan Jabodetabek. Kira-kira ya, sama Jabodetabek. Dan kalau per kapita, pendapatan per kapita orang semenanjung Malaysia kita bandingkan dengan Jakarta, malah Jakarta sudah lebih tinggi DKI itu. Jadi upah di Malaysia dengan di Jakarta itu kurang lebih sama. Kita lihat nih, Malaysia bahkan jauh lebih tinggi untuk di DKI. Kalau di Malaysia itu secara rata-rata mereka itu penghasilan 13.000 ya, GDP-nya itu 13.000 dolar. Untuk DKI kita udah 19.000. Jadi kita udah lebih tinggi sebenarnya di Malaysia. Di kalangan beberapa penduduk tinggi sebenarnya di Malaysia. Di kalangan beberapa penduduk kaya kita ini jauh lebih besar daripada jumlah seluruh penduduk Malaysia. Gitu. Jadi ketika kemudian terjadi situasi seperti sekarang, ya, Malaysia ini sudah ekonominya tidak sebaik dulu. Ya, sudahlah jatuh seperti ini. Kemudian untuk berkembang, ekonomi mereka juga agak lebih sulit dibandingkan kita ya untuk kedepannya nanti. Kenapa? Karena politik mereka nggak stabil seperti kita. Kita meskipun ribut sekarang ini seperti di Pilpres ini gitu, tapi nanti begitu selesai Pilpres, kita akan tenang lagi, gitu ya. Nggak akan ada keributan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah, untuk apa gitu, kemudian makar gitu. Itu kecil sekali kemungkinannya terjadi di Indonesia. Sedangkan di Malaysia, mereka sejak pemilu 2022 lalu, sampai sekarang itu
pemerintahan dari Anwar Ibrahim nggak stabil karena terus diserang oleh oposisi yang mereka sebut pembangkang di sana, terus diserang oleh pembangkang untuk dijatuhkan. Dan sistem politik mereka membuat itu mungkin terjadi karena sistem politik mereka berbeda dengan kita di Indonesia ya. Kalau kita di Indonesia kan itu jelas terpisah antara legislatif, eksekutif dan yudikatif gitu. Jadi kalaupun mau menjatuhkan presiden itu nggak cukup anggota DPR gitu untuk menjatuhkannya. DPR harus dengan MPR, MPR harus ke MK lagi, balik lagi ke DPR, baru jatuhkan presiden. Dan itu pun untuk menjatuhkan presiden itu eh, persyaratannya berat gitu. Paling nggak dia harus melanggar konstitusi lah. Konstitusi yang dilanggar itu baru bisa dijatuhkan. Di Malaysia nggak. Karena mereka itu, Malaysia itu parlemennya itu selain legislatif seperti kita kan kalau DPR itu ada dia fungsi anggaran, kemudian fungsi pengawasan, dan legislasi gitu ya, buat undang-undang. Kalau di Malaysia, pemerintah itu sekaligus juga di legislatifnya gitu. Artinya Perdana Menteri itu juga anggota parlemen gitu kan. Di parlemen itu dipimpin oleh Perdana Menteri parlemennya. Jadi kalau mereka itu mayoritas gitu dan mereka itu kuat, penganggaran apa itu mereka atur. Kemudian oposisi atau mereka sebut pembangkang itu berusaha mematahkan. Jadi anggaran mereka itu misalnya nggak disetujui oleh oposisi, jatuh tuh pemerintahannya. Kalau nggak cukup orang yang nggak cukup quorum untuk menyetujui anggarannya, jatuh pemerintahannya. Kita kan nggak. Kalau misalnya DPR nggak setuju, ya udah pakai anggaran tahun sebelumnya gitu. Jadi stabil kita kalau politik kita. Mereka nggak ribut. Jadi orang mau investasi, mau apa ke Malaysia pun berpikir beberapa kali karena nggak nyaman. Makanya kalau kita lihat sekarang di negara yang paling stabil ekonominya di daftar, ini ada 44 daftar negara, kita lihat nama Malaysia nggak ada di sana gitu. Dari Asia Tenggara ini ada 3 nama. Kita lihat, yang paling tinggi itu Singapura, kemudian kita, dan Filipina. Gitu ya. Jadi 3 negara ini yang paling stabil pertumbuhan ekonominya. Malaysia nggak ada. Jadi karena itulah kita harus paham kondisi kebatinan orang Malaysia sekarang bahwa mereka itu sedang gundah. Mereka itu seperti orang yang sempat kaya, tapi sekarang mulai perlahan-lahan jatuh miskin. Jadi emosi aja bawaan. Marah-marah gitu. Semua orang disalahin. Gitu. Kemudian datang orang asing ke sana, mengambil jatah-jatah kerjaan yang dulu mereka nggak sentuh. Ya, mereka nggak peduli dulu yang namanya warung-warung kecil, kedai runcit itu. Sekarang bagi mereka itu udah sangat berharga gitu. Sialan nih orang Aceh. Dia kaya, kita makin miskin gitu. Karena mereka dulu mereka nggak sentuh. Mereka dulu masih banyak duit. Nah, sekarang mereka udah nggak ada duit, mereka udah jatuh miskin, dan mereka melihat itu sebagai masalah sekarang ya. Buktinya bahwa mereka sekarang ini miskin, kita lihat sendiri sosok dari Ustadz Sopyan sendiri ya. Dari video-videonya kita lihat, dia tidak murni misalnya menyampaikan, membela hak-hak pribumi Malaysia. Nggak seperti ini misalnya ya, kalau video ini saya buat kan, ya kalau saya ada waktu, nggak ada waktu kayak kemarin, ya udah saya tinggal gitu kan, karena saya sibuk dengan kerjaan. Kalaupun saya dapat duit, ya paling saya dari AdSense gitu. Nggak khusus jualan saya di sini. Tapi kalau si Ustadz Sofyan itu, kita lihat di videonya, itu dia tulis di situ dia jualan surplus, jual kopi gitu ya, atau di yang tadi waktu dia live gitu, waktu dia siaran langsung, itu dia jualan sabun, jualan apa gitu. Artinya dari ekonomi dia sendiri juga, dia itu adalah cerminan dari kelas sosialnya, Ustadz Sofyan ini. Orang kelas sosial itu yang pekerjaan-pekerjaan 3D mereka sebut itu, yang selama ini diambil orang asing, sekarang itu sudah mereka butuhkan. Dan kita lihat sendiri juga orang-orang Malaysia sekarang tidak sedikit yang bekerja sebagai pekerja ilegal juga di Australia misalnya. Ya mereka memetik buah, memanen gitu. Banyak yang bekerja ilegal di sana orang Malaysia sekarang. Jadi Malaysia itu tidak lagi tidak bisa lagi kita melihat Malaysia itu seperti negara kaya, tetangga yang kaya seperti dulu gitu. Apalagi saudara ya. Saudara aja nggak, kalau lagi susah nggak tentu bantu kita, apalagi mereka bukan siapa-siapanya kita, Malaysia itu. Yang saudara kita adalah orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gitu.
Jadi itu yang harus kita pahami, ya. Kalau Ustadz Sofyan itu marah-marah menyebut pendatang haram itu sebagai binatang, itulah Malaysia, itulah karakter mereka. Mereka dididik rasis di sekolahnya kan. Dari kecil mereka itu, dari lahir mereka itu sudah ditanamkan kesadaran bahwa manusia itu tidak terlahir setara. Ada orang yang memiliki hak yang lebih besar dari mereka. Jadi memang kalau masyarakat yang dididik seperti itu, ya ujungnya memang harus jadinya kayak Ustadz Sofyan itu gitu. Yang ngerasa diri lebih tinggi sebagai manusia, dilahirkan dengan hak-hak istimewa gitu kan. Jadi nggak mengherankan ketika dia memandang rendah manusia lain itu layaknya binatang gitu. Lebih teruk lagi, teruk lagi dari binatang peliharaan katanya gitu kan. Jadi seperti itu. Sekali lagi saya mengajak saudara sebangsa, setumpah darah, mari kita sampaikan informasi kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, atau pemerintah daerah kita untuk mensosialisasikan. Jangan pernah berpikir untuk menjadi TKI ilegal ke Malaysia. Karena Malaysia pun bukan lagi negara kaya seperti yang kita bayangkan dulu. Mereka jatuh miskin sekarang. Jadi sebagai penutup video ini, kembali saya ingin mengingatkan, kalau ingin melihat karakter orang Malaysia, jangan jadikan Romlia Pratama, Iki Weo, Boru Naga, Sari Ting Ting sebagai referensi. Kalau ingin melihat hasil pendidikan Malaysia jadi produk dari pendidikan Malaysia, jangan dengarkan About Sastra. Tapi kita lihatlah bagaimana yang ditunjukkan dengan sempurna oleh Ustadz Sofyan dan para pengikutnya, ya, itulah Malaysia, itulah produk dari pendidikan Malaysia. Seperti itu. Ya. Jangan percaya kalau ada mengatakan bahwa kita adalah saudara dengan mereka, mereka akan melayani kita dengan baik. Itu tadi adalah buktinya, video ini. Ya. Jadi, sekali lagi, siapapun kita orang Indonesia yang berpikir, jangan pernah terlintas di pikiran sedikit pun untuk menjadi TKI ilegal ke Malaysia. Ya, kita itu bangsa pejuang, kita itu berdarah-darah, moyang kita untuk mendirikan bangsa ini. Masa kita mau dikatakan teruk lagi dari binatang ternak oleh manusia-manusia di negara yang dibentuk secara okulasi. Masa kita, keturunan bangsa pejuang yang mendirikan bangsa ini, dengan kekuatan kita sendiri, mau dikatakan teruk lagi dari hewan ternak oleh orang di negara hasil giveaway, negara yang kemerdekaannya diberikan Inggris, tidak punya pahlawan, dan bisanya hanya mencuri karya budaya kita. Ya, jadi demikian dulu video ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.